Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga seru Liverpool versus PSG. Pertandingan alot terjadi di Anfield. Tuan rumah Liverpool yang unggul agregat awal 1-0 harus kebobolan cepat pada menit 12 oleh gol Dembele. Pada babak pertama, sang tuan rumah mencoba untuk lebih mengontrol pertandingan dan unggul possession 54% berbanding 46%. The Reds juga mencatatkan beberapa peluang emas, namun masih bisa digagalkan barisan pertahanan PSG. Tidak seperti pada leg pertama yang tampil pasif, Liverpool di laga ini dalam mode attacking. Kedua tim saling berbalas serangan, namun total 19 shot Liverpool berbanding 21 shot milik PSG tidak mampu mengubah kedudukan 1-0 di babak pertama, sampai pertandingan harus dilanjutkan lewat adu penalti. Jika pahlawan pada leg pertama adalah Alisson Becker, maka di leg kedua ini Donnarumma yang jadi penyelamat lantaran aksi gemilangnya di bawah mistar, serta mampu menggagalkan tendangan penalti Nunes dan Curtis Jones. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Liverpool turun dengan formasi dasar 4-2-3-1 yang sama seperti di leg pertama, lebih banyak berbentuk 4-2-4. Hanya satu pergantian yang dilakukan Arne Slot, yaitu Jota yang masuk menggantikan Curtis Jones. PSG turun dengan formasi pakemnya 4-3-3 dan turun dengan starter yang sama di leg pertama lalu. Liverpool langsung menggebrak di awal laga lewat beberapa peluang emas. Garis tinggi PSG diincar lewat bola-bola direct ke depan. Peluang pertama juga dihasilkan dari bola direct long pass akurat Van Dijk yang diterima Szoboszlai. Mac Allister dari lini kedua naik yang diteruskan dengan penetrasi hingga masuk ke kotak. Cutback-nya berhasil menemukan kaki Salah, namun blocking dilakukan Mendes. Liverpool di awal tidak banyak lakukan rotasi posisi dengan shape build up di belakang 4-2. Peluang keduanya didapatkan oleh Salah lewat aksi individu. Dengan mudah ia melewati Mendes lalu merangsek masuk ke pertahanan. Winger asal Mesir ini melakukan cut inside dan sempat melepaskan umpan yang gagal namun tetap jatuh di kakinya. Sayang, sepakannya masih melebar. Kejutan Liverpool di menit awal ini membuat PSG berusaha menurunkan tempo. Mereka build up dengan shape 3 back di belakang dengan 1 DM yaitu Vitinha di depannya. Idenya untuk overload atau menang jumlah atas 2 gelandang Liverpool di tengah. Bisa dilihat 2 gelandang lainnya yaitu Ruiz dan Neves di marking Mac Allister serta Gravenberch. Namun Dembele yang drop atau turun nampak bebas dan Konate berusaha mengikutinya. Skema yang sama terlihat pada gol pertama. PSG start build up dari bawah dan Mendes bisa mengirimkan umpan progresi ke depan. Cairnya rotasi posisi PSG di leg pertama juga terjadi di sini. Vitinha naik untuk memecah marking Konate, meski ia sudah diikuti Szoboszlai. Dembele drop dan dengan sangat bebas menerima bola. Terlihat 2 gelandang Liverpool sudah marking Ruiz dan Neves, namun Dembele tidak terkawal. Ia lakukan balik badan dan membawa bola ke depan, lalu memberikan bola ke sayap di mana Barcola bebas dan bisa mengirim umpan balik kepada Dembele. Sebetulnya umpan tersebut berhasil dipotong Konate, namun malah jatuh di depan gawang yang dengan mudah diselesaikan oleh pemain bernomor punggung 10 tersebut.
Role Dembele di laga ini yang lebih sering jemput bola cukup membantu PSG melakukan build up dan melewati press. Karena tersentak di awal, paling terlihat taktik yang digunakan Arne Slot adalah instruksi untuk Trent agar lebih menyerang. Lihat di sini, ia start di posisi yang tinggi. Long pass masih jadi andalan untuk bypass atau melewati pressing PSG. Di sini juga terlihat tendensi pemain bernomor punggung 66 tersebut untuk lebih menyerang. Tentu taktik ini penuh resiko. PSG langsung memanfaatkan lewat counter attack hasil dari merebut bola Trent di tengah. Kvaratskhelia berhasil merangsek masuk ke depan dan memberikan umpan kepada Barcola. Sayang ia gagal berhadapan one on one dengan Alisson Becker. Namun peran Trent bisa jadi pembeda dalam membongkar pertahanan lawan. Di babak kedua, ia nyaris membantu timnya mencetak gol. Trent naik hingga depan kotak penalti dan melakukan long shot. Meski masih bisa ditepis Donnarumma, bola kembali kepadanya. Lalu, ia melakukan shot menyusur tanah, namun membentur tiang. Trent kembali mengambil bola muntah tersebut dan memberikan umpan cutback yang berhasil diteruskan Szoboszlai. Sebelumnya, Diaz tertangkap offset dalam proses gol ini. Kehadiran Trent Alexander-Arnold di dekat kotak penalti lawan memang berbahaya. Lewat umpan-umpannya, ia mampu membuat pertahanan PSG kerepotan. Namun sayang, ia harus ditandu keluar lapangan karena cedera akibat salah landing. Selain perubahan role Trent yang lebih attacking, terlihat pressing yang dilakukan Liverpool lebih intens. Mereka mencatatkan 9 high turnover atau merebut bola di area lawan. Namun Mo Salah dan kawan-kawan gagal dalam mengkonversi peluang menjadi gol. Sementara PSG mencoba mengontrol pertandingan lewat possession. Peran Dembele yang drop banyak membantu overload di tengah dan melewati press lawan. Meski kalah possession di babak pertama, dalam statistik keseluruhan possession, anak asuh Enrique ini justru unggul, meski nggak terlalu signifikan. Salah satu superioritas mereka terlihat dalam statistik passing. Total 572 passing dibukukan Vitinha dengan 85% akurasi umpan. Sedangkan Liverpool akurasinya hanya 79%. Ini yang membuat mereka gagal melakukan kontrol ketika dibutuhkan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan lewat adu penalti setelah kedua tim tidak mampu menambah gol di babak perpanjangan waktu. Di babak adu penalti ini, Donnarumma yang pernah menaklukkan Inggris di Wembley lewat drama yang sama tampil sebagai pahlawan. Ia menggagalkan penendang kedua dan ketiga, yaitu Darwin Núñez serta Curtis Jones. Di sini nampak Arne Slot kurang dalam manajemen penendang penalti. Pemain seperti McAllister, Szoboszlai, Luis Diaz malah sudah ditarik. Sementara Luis Enrique nampak memasukkan pemain baru yang merupakan penendang penalti semua. Meski kalah di leg pertama, sebetulnya PSG sangat dominan di laga tersebut. Penampilan di babak 16 besar ini menjadikan Luis Enrique salah satu calon kuat juara UCL. Musim sebelumnya, mereka tembus ke semifinal. Nah, apakah di musim ini mereka bisa melangkah lebih jauh? Patut kita tunggu.